Halo teman-teman, pada video singkat kali ini saya akan memberikan pengajaran mengenai katekese. Yang pertama itu arti katekese, yang kedua latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga katekese dalam misi gereja. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu arti katekese. Untuk pengertian ini, tentunya kita mulai dari akar kata atau pengertian kata. Menurut Marinus dalam Banua pada tahun 2005, kata katekese berasal dari kata kerja katekein dan berasal dari kata benda katekesis. Yang akar katanya ada kat dan eko. Kat artinya keluar atau mengarah ke arah luar, dan eko artinya gema atau gaung. Nah, ketika kedua kata ini digabungkan, berarti dapat diartikan bahwa katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama. Dari kedua istilah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan, yang disampaikan dengan kata-kata, dan pengajaran yang diterima tidak berhenti pada satu arah. Dalam artian bahwa ketika disampaikan Tuhan Yesus kepada para rasul, tidak berhenti di para rasul, tetapi para rasul menyampaikannya ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu latar belakang penyelenggaraan katekese. Pada mulanya, Yesus mengajar. Ini dapat kita lihat pada Matius 7 ayat 28-29 yang berbunyi, "Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajar dengan penuh otoritas, berbeda dengan para ahli Taurat. Kemudian pada Lukas 4 ayat 32, di mana tertulis, "Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab perkataannya penuh kuasa." Nah, pada ayat ini Yesus mengajar dengan cara dia sendiri, bagaimana dia mengajar dan bagaimana kuasanya dalam pengajaran tersebut. Kemudian ketika Yesus mengajar, para rasul pun mengajar. Ini dapat kita lihat pada Matius 28 ayat 19-20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, bahwa pengajaran ini diteruskan oleh para rasul. Dan juga dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42 berbunyi, "Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias." Nah, bahwa katekese tersebut merupakan gema yang tidak hanya berhenti ketika para rasul memberitakan, tetapi juga sampai akhir zaman. Dan dalam ayat Kisah Para Rasul tersebut menjelaskan bahwa pengajaran mereka itu tidak berhenti pada satu arah saja, tetapi juga memberitakan ke tiap bait Allah dan rumah-rumah orang bahwa Yesus adalah Mesias. Para paus dan para imam juga mengajar. Karena paus memiliki peran penting dalam pengajaran umat tentang agama. Paus juga menulis ensiklik dan mengajarkan tentang berbagai topik-topik yang sedang dialami oleh agama. Dalam anjuran apostolik katekese Tradandai yang berisi tentang penyelenggaraan katekese, Sri Paus Yohanes Paulus II menegaskan, katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis, dengan maksud mengantarkan para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Ini tertulis dalam katekese Tradandai artikel 8. Bahwa katekese tersebut diberikan secara organis dan sistematis, tidak acak-acakan, sehingga apa yang disampaikan dapat didengarkan oleh orang-orang dan juga memasuki kepenuhan hidup setiap pribadi. Dari anjuran Sri Paus tersebut,
Maka dasar penyelenggaraan katekese adalah penyelenggaraan katekese oleh gereja selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting yang disadari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada para muridnya dalam Katekesis Tradandae artikel 1. Di mana dokumen ini membahas makna, hakikat, metode, sarana, isi, dan kedudukan katekese dalam hidup menggereja. Kemudian katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Ini tertulis dalam Katekesis Tradandae artikel 5 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 426 sampai 429. Isi katekese adalah wahyu Allah, misteri Allah dan karya-karya yang menyelamatkan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Ini tertulis dalam Direktorium Kateketik Umum nomor 37. Katekese dipahami sebagai pendidikan dan pengajaran iman yang sistematis dengan menggunakan sarana dan metode yang menarik serta kontekstual. Bagian yang ketiga adalah katekese dalam misi gereja. Ini dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik pada nomor 4 sampai 10. Saya akan merangkum isi tersebut. Katekese menurut Katekismus Gereja Katolik adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang bertujuan membantu manusia mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Selain menyampaikan ajaran, katekese juga membimbing umat menuju kehidupan rohani yang mendalam. Tugas ini merupakan perintah Kristus kepada gereja untuk meneruskan ajarannya. Tujuan utama katekese adalah memperkenalkan Kristus dan membawa orang kepada hubungan pribadi dengannya. Katekese mencakup pengajaran doktrin, moral, ibadah, dan kehidupan dalam komunitas gereja, serta erat kaitannya dengan evangelisasi untuk memperdalam iman dan komitmen umat kepada Injil.